SMP juga katanya jadi aktivis. Gimana ceritanya nih? Aktivis demonstran. Oh betul. Gimana ceritanya? Enggak dulu ini zaman bukan di Aceh ini kita gini, ada salah satu demo terhadap orang Chinese. Jadi ada salah satu gerakan-gerakan mahasiswa waktu zaman itu kan di KDK SMP SMA. Jadi zaman lalu 82 sekian itu kan dari Banda Aceh di demo. Jadi di mahasiswa diinformasikan seluruh pendidikan tingkat menengah, tingkat atas sampai menengah itu buat demo kami turun demo Cina. Di Aceh Karena Utara. sampai demonya dari mana aja sampai ya dari Banda Aceh cuma sampai Aceh Utara aja. Aceh Timur nggak kejar lagi karena bantuan untuk mengamankan demo itu kan Lenuk 100. Iya. Jadi waktu itu kan diambil semua pendemo itu dinaik satu truk dibawa satu tempat ya disisa gitu zaman itulah. Oh, banyak yang demo sampai 1000-an. Seluruh Aceh Pak. Oh, seluruh Aceh. Banyak sekali ya. Dari Banda Aceh sampai Aceh Utara. Jadi demonya Banda Aceh demo, Biren demo, PD demo, begitulah. Aceh Utara demo. Waktu zaman itu. Oke. Dibubarkan oleh polisi atau tentara itu demonya tahun itu? Juga ada tentara, ada polisi juga waktu itu. Karena kan tuntutannya apa sih demo itu? Bersifat demo kan mahasiswa. Ya? Masih ingat tuntutannya apa? Nggak ada tuntutan apa-apa, cuma waktu itu orang Chinese ada membuat satu penghinaan kepada orang miskin di Banda Aceh. Entah disiram pakai air. Iya. Jadi mungkin orang Chinese waktu itu dia mungkin agak egois lagi semangat masuk preman lah. Jadi Chinese itu semena-mena kepada orang Aceh, tak kena kepada orang miskin. Jadi udah berapa kali memang itu belum diserahkan, maka diangkat demo itu baru selesai. Oh iya. Itulah ceritanya. Tapi cerita posisi lama kita nggak kan, saya lupa juga kan udah lama. Iya. Saya kembali masih. Bang Sofyan, itu kan tadi sempat diceritakan beberapa teman almarhum ayahanda itu sempat dipenjara, kemudian dibebaskan ya. Nah, di situ Anda temu dengan teman-teman ayah gitu? Waktu itu saya memang waktu itu sekolah lagi, saya kan lagi di Pajaikan. Tiba-tiba datang satu orang itu namanya Usop Ali. Beliau memang adik asuh orang tua. Jadi salah satu kan petelonggam bahwa zaman tahun 90-an yang nomor 1 dicari waktu itu. Dalam nama 25 orang, Usop Ali termasuk nomor 1. Dia selalu Yusuf Ali namanya ya? Tadi ya? Yusuf Ali. Jadi beliau ini cari saya. Cari, kalau nggak salah di tahun 84 lebih kurang 85. Saya nggak ngerti. Kenapa yang dicari Anda? Ya mungkin di zaman itu kan sebenarnya kalau untuk rekrutmen dari gegam ini kan banyak harus cari dari keturunan dulu. Siapa-siapa yang bisa ngomongkan, mungkin ayahnya gimana. Paling tidak mereka itu utang dengan orang tuanya selesai. Menceritakan ayah Anda kenapa gitu. Iya. Saya waktu itu kan bingung juga. Bingung gini. Hidup saya waktu itu, zaman itu saya agak sedih. Jadi sedih ini. Ayah saya kenapa? Apa? Yang ditembak kenapa bisa seperti itu? Itu saya kan bingung gitu. Sumbernya apa? Iya. Dasarnya apa? Saya nggak tahu arahnya kemana waktu zaman itu. Jadi sampai diinformasikan kalau teman-teman main dikatakan, ayah kamu mati ditembak atau ayah kamu PKI selama jam, kan saya diam aja. Iya. Jadi kan nggak tahu apa dasarnya ini. Saya harus cari tahu gitu. Kebetulan datang soal yang ceritakan hal itu semua. Oh seperti itu. Waktu sampai itu saya pelajari hal-hal itu satu persatu. Saya bukan terpengaruh juga daripada Uswali, nggak terpengaruh juga daripada gerakan ayah, tidak pengaruh. Tidak. Oh ayah saya seperti ini saya harus ikut. Tidak ke situ. Tapi saya harus pelajari.
Dengan dana lamanya, kenapa? Apa yang harus dilakukan zaman dulu Aceh seperti ini? Kenapa harus diperjuangkan ini? Untuk apa? Iya. Waktu era itu berarti sudah ada gubernur-gubernur GAM begitu ya, misalnya wilayah Pasir atau apa? Ada ya? Ada. Struktural Aceh Utara itu sebenarnya waktu itu sudah struktural penuh dari tahun 76, 80 dia sudah punya struktural. Ada gubernur, ada polisi, ada panglima, sudah semuanya. Bahkan wakil panglima sudah semuanya. Bahkan waktu itu ada namanya gubernur GAM itu Jamaluddin. Beliau itu tahun 86 lebih kurang itu kan waktu periode pertama GAM untuk ke Libya. Jadi Anda beliau mulai ini cari saya juga. Oh iya, jadi Anda udah terlibat resmi sejak tahun 86 itu? Semenjak saya udah ketemu Ustaz Ali itu, saya belum terlibat penuh. Tapi saya lagi mengikut. Saya mempelajari kedalamannya dulu. Oke. Jadi gini, ayah saya kan meninggal. Iya. Meninggal ayah saya apa itu atas nama kebaikan atau nama kejahatan? Kalau atas nama kejahatan justru saya kan nggak mau ikut. Oh iya. Kalau saya nggak mau saya. Tapi saya pelajari dengan full dulu. Apa langkah-langkahnya? Itu hampir 2-3 tahun saya pelajari. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang kita pelajari lebih cepat kan. Zaman sekarang kan punya teknologi kan. Iya benar. Zaman itu kan gunung sekali. Era itu sudah mulai ada mengirim personil ke Libya begitu ya? Karena sejak 76 katanya orientasinya ke Libya. Mungkin bisa diceritakan. Rekrutmen pertama tahun 86. Leting pertama. Oh, pengiriman pertama ke Libya itu tahun 86? 86. Anda berangkat atau mau diusulkan berangkat? Saya tidak. Tidak, karena waktu itu datang gubernur mengajak saya dengan pandangan. Saya berpikir gini, kalau kita mau berjuang sesuatu nggak mesti ke sana. Kalau masalah militer kan kita gampang-gampang kali belajar di sini kayak gitu. Dan saya lihat kondisi hari itu bukan militer yang dipentingkan bagi saya. Pola pikirnya, sistemnya, cara administrasinya, strukturnya, cara rekrutmennya, untuk masuk. Saya pikir di situ. Dan peranan itu lebih penting saya anggap. Jadi saya pikir siapa waktu itu gubernur wilayah? Waktu itu masih Jamaluddin. Oke. Jadi beberapa teman Anda berangkat ke Libya begitu ya? Banyak yang berangkat. Itu bahkan kebanyakan yang berangkat dari mana pun banyak yang lewat dari Aceh Utara kan, dari Jamuai namanya itu. Kan itu kan jalan pintas ke luar negeri lebih gampang karena situ kan untuk pedagang antara Aceh ke Malaysia dari situ lewat semua. Banyak kapal-kapal yang ilegal masuk. Oh, jadi lewat Malaysia ya berangkatnya ya? Lewat Malaysia. Oke. Nah, pada saat itu Anda sudah menjadi aktivis atau masuk GAM itu sebagai apa tahun 86-88 itu? Saya pertama termasuk dibecak bantu oleh Yusuf Ali kan. Asistennya Yusuf Ali ya? Yusuf Ali kan itu karena Panglima aja Yusuf AB. Panglima pertama Aceh Utara itu namanya Yusuf AB. Wakilnya Mahmud Hasan sebagai itu wakil Panglima. Gubernur kan Jamaluddin. Jadi begitu Yusuf AB meninggal, Panglimanya jadi Yusuf Ali. Saya salah satunya orang dekat Yusuf Ali ya sebagai kepala staf intelijen wilayah, juru bicara. Jadi semuanya termasuk logistik. Banyak yang saya pikir kepada mereka itu waktu zaman itu. Saya banyak membantu, banyak dibutuhkan oleh pimpinan waktu itu. Anda belajar dari buku atau dari mana itu ilmu-ilmu itu? Saya waktu itu
sering mendengar berita luar negeri di BBC London, pokoknya Australia, radio yang sebagai internasional saya mendengar berita-berita itu. Saya mempelajari di situ, dan di situ kan ada acara-acara politik, saya ikut di situ. Karena waktu itu sangat sempit kalau kita belajar dengan politik. Iya. Nggak sempat kuliah ya, Bang Sofyan? Di tahun 86 itu? Nggak sempat. Iya. Oke, tadi Anda ceritakan bahwa Anda anak kedua. Berarti Anda punya abang ya? Punya abang. Nah, abang Anda siapa? Masuk di struktur GAM juga? Beliau nggak termasuk karena saya aja yang terlibat. Waktu itu ke zaman itu kan undang-undang subversif ya, kalau nggak salah ya. Iya, subversif, iya. Iya ya. Iya. Jadi ketakutan juga kita. Beliau itu kalau dia cari saya nggak dapat, beliau kena gitu. Dan kedua pun akhirnya beliau juga dicari. Oh, dicari. Nama abang Anda siapa? Adit Daud. Adit Daud ya. Oh, semua pakai Daud seperti nama ayah ya belakangnya. Ya. Jadi ikut ditangkap juga atau gimana? Dicari juga. Akhirnya kami karena waktu daerah operasi militer lebih gencar waktu itu, hampir satu tempat kami, satu markas, sama-sama saya, Adik, dan sama Ustaz Ali. Oh iya, gabung ya. Gabung. Akhirnya gabung juga ya. Gabung. Dan kontak tembak kan. Berapa kali kami dikepung. Ya sekitar berapa kali, termasuk korban itu pertama abang, minggu depan adik. Oh, adik namanya siapa? Imran. Oh, jadi Adit Daud, Sofyan Daud, Imran Daud. Baik. Bertiga ya. Iya. Oke. Itu selamat semua abang sama adik itu dalam operasi. Udah korban meninggal. Oh, abang meninggal. Abang yang pertama, yang kedua adik. Oh, adik juga. Oh, juga. Gitu. Kuburan abang sampai hari ini kita nggak tahu. Sampai hari ini kita belum tahu kuburannya di mana. Oh, kuburan kalau abang adik nggak ketahuan. Kuburan adik? Ya, dapat. Waktu saya pulang Malaysia, saya cari semua, dapat kuburan adik. Itu sekitar tahun berapa abang dan adik Anda itu tewas atau meninggal? 90. Sekitar bulan 8. Pengepungan begitu ya? Pengepungan. Abang kejadian tanggal 8, adik tanggal 18. Oh iya, ada selang waktu yang sama. 10 hari 1 ya? minggu lah, 10 hari. Jadi otomatis Anda kehilangan ayah, abang, dan adik, gitu ya? Ada adik, ya. Dalam keluarga 3 menjadi korban ya? Ya, waktu itu kalau sangat tersepit ya, karena operasi yang ketat. Kukata kita agak minim sekali, jadi saya ambil cara polisi untuk gimana caranya Aceh ini paling tidak luar Aceh, negara-negara tetangga tahu Aceh apa masalah di Aceh. Jadi sebagai kampanye lah, sebagai diplomasi politik lah. Tapi saya kan nggak ngerti itu, belum pernah menjalankan hal itu. Tapi kita sering baca kejadian pengungsi luar negeri waktu itu, zaman kalau nggak salah Kamboja, Vietnam, dan Sri Lanka, banyak hal lain lah. Iya. Terus jadi kami bagaimana dengan ayah angkat Anda itu, ya, Sofyan Ali itu? Selamat? Yusuf Ali meninggal. Yusuf Ali juga meninggal? Pada tahun yang sama atau? Enggak, beda. Tahun 91 beliau meninggal, saya udah di Malaysia. Oh, jadi ayah angkat Anda, Yusuf Ali, karena meninggal kami dalam serbuan ini juga ya, pasukan TNI? Kami waktu itu pada terakhir tanggal 18 bulan Agustus tahun 90, kekepungan itu yang korban adik saya itu kami terpisah. Saya 1 orang terpisah. Jadi
disitulah saya terpisah, saya dapat dengan didukung diterima oleh salah satu kampung masyarakat di Jawa Utara. Saya 2 bulan situ, saya buat komunikasi dengan hubungan masyarakat, berangkat Aceh Timur. Aceh Timur 2 bulan lebih kurang saya berangkat ke Malaysia. Iya. Anda sedih sebenarnya ya meninggalkan kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi begitu ya? Salah satu memang kita di situ ada kesedihannya ya, tapi karena sebenarnya kalau saya itu dari awalnya bukan salah satu jadi militer. Kita sebagai pendukung dan melihat kondisi yang kita bantu lagi mengikut langkah-langkah itu apa sih tujuan AM waktu itu kan. Jadi mungkin karena pihak-pihak waktu itu mungkin TNI waktu itu sangat berpola pikir ya siapapun yang terlibat dengan AM kita habiskan semua, begitulah kira-kira aja zaman itu kan, zaman dong. Jadi sampai menyamakan diri ya daripada kita ditangkap hidup-hidup, lebih baik kita ya berposisi bergabung. Jadi menurut Anda itu hutan sudah tidak bisa melindungi diri Anda ya, sehingga Anda harus kabur begitu ke Malaysia? Hampir kita karena lihat salah satunya kita harus menyelamatkan diri dulu. Yang kedua kita harus punya komunikasi luar negeri karena kita harus ada diplomasi walaupun tingkat rendah ya. Saya pola pikir seperti itu karena maka kita harus berangkat sebagai pelarian politik waktu itu, tidak kita tergolong kepada pelarian ekonomi. Naik apa Anda ke Malaysia? Naik kapal kecil. Kalau kita kapal kecil itu kapasitasnya bukan untuk nyebrang Selat Malaka itu sebenarnya. Itu kapal kecil untuk sungai aja. Tapi kita ya mungkin Allah yang bantulah sampai kita 4 hari 4 malam itu kita mencapai target salah satu tujuan di lokasi Malaysia. Di mana tepatnya Malaysianya? Sungai Limau Kedah. Kedah ya? Iya, Sungai Limau. Bawa peralatan apa aja itu? Enggak, logistik untuk perjalanan aja, itu aja, dan dokumen termasuk bendera, dokumentasi kita harus menunjukkan kepada Malaysia kita menyatakan sebagai pelarian politik bukan ekonomi. Jadi tidak ada yang untuk kita buat untuk bela diri di jalan, kita buat senjata satu. Mana tahu terpergok dengan pihak operasi di laut mungkin nggak mau kita untuk menyerah gitu. Kami agak gini. Bawa kalau senjata kita melawan, apa itu? Senjata Minimi. Minimi, yeah. Belgia itu ya, buatan Belgia ya? Belgia itu. Itu dapat dari mana? Dari Belu Belara dulu. Dari TNI juga, dari Belu Belara yang kita rampas tahun sekian itu. Yang berapa pucuk itu, 27 pucuk. Modal pertama lah. Iya. Oke, jadi ke Malaysia nekat naik perahu, modal seadanya, tapi tetap bawa senjata Minimi ya. Iya. Kemudian dari situ, setelah dari dermaga Kedah itu, kan bawa senjata biasanya akan berhadapan dengan aparat berwajib di sana. Enggak, di sana kita kan begitu kita mau masuk perairan Malaysia, kita terbongkar senjata itu. Kita masuk satu tempat supaya senjata itu nggak nampak lagi. Oh gitu ya. Oh iya. Baiklah, jadi ini mulai dari petualangan Anda di Malaysia ya. Itu berapa lama petualangan di Malaysia? Saya di Malaysia masuknya kalau nggak saya lupa, mungkin kalau nggak salah bulan 11 ya. Saya agak lupa 10 ya. Saya masuk kita tanggal 4 kalau nggak salah. Tahun 91 juga, kita 4 hari 4 malam di perjalanan itu di laut. Kita termasuk saya ditahan itu sekitar 5 tahun di Malaysia. Oh, ditahan di Malaysia. Kenapa ditahan? Karena tidak punya dokumen resmi.
Bukan. Kita sebenarnya kalau kita lihat kan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia kan satu. Kalau waktu itu zaman-zaman itu kan kalau pelarian ekonomi semua ditangkap, di tahanan itu akan dikembalikan kepada Indonesia, kan begitu. Oh, tapi jadi karena kami memang minta suaka politik ya? Ya, karena kita menunjukkan sebagai kapolri politik, jadi Malaysia harus memberi suaka politik kepada pelarian Aceh. Oh iya. Zaman itu. Jadi kami masuk, saya ditahan sebagai ditahanan, tapi tanpa pengadilan ya. Kalau disebut Malaysia itu tahanan reman namanya itu. Iya, iya. Baik, kita tahanan berhenti reman dulu sampai Siap. di sini. Nanti kita lanjutkan di pertanyaan berikut. Pemirsa, kita berhenti sejenak wawancara dengan Sofyan Daud. Kita akan lanjutkan dalam beberapa waktu berikutnya.